ditutupi spray dan selimut, dan kepala di bagian belakang ini terlihat hancur. Halo, kembali lagi dengan saya Rini Santika. Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Malam ini yang akan kita bahas adalah tentang pembunuhan yang sangat kejam sekali kalau menurut saya pribadi ya, yaitu seorang psikopat dari Indonesia yang bernama Rio Martil, dimana menceritakan sebuah kisah kekejaman Rio Martil dan 3 permintaan terakhirnya sebelum dieksekusi mati. Rio Martil, kalian mungkin pernah dengar ya yang namanya Rio Martil itu, yaitu salah satu pembunuh keji dengan membunuh korban-korbannya itu hanya dengan memakai martil. Meskipun si Rio Martil ini bukan kuli bangunan ya, tapi konon katanya dia itu selalu membawa martil kemana-mana. Dan bahkan ia juga sudah membunuh guru ngajinya sendiri. Nah, kalian juga pasti udah nggak sabar nih ya, bagaimana sih caranya si Rio ini bisa tertangkap. Oke, langsung aja kita ke kasusnya. Pada sekitaran hari Jumat 12 Januari 2001, suasana di Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah tampak seperti hari-hari biasa. Belum terlihat ada keramaian ya di daerah wisata berhawa sejuk itu. Pada akhir pekan, biasanya wisatawan lokal dari Banyumas banyak melewatkan waktunya untuk bersantai atau sekedar menikmati pemandangan kaki Gunung Slamet itu. Begitu pula di Hotel Rosenda, yaitu salah satu hotel di tengah kawasan wisata. Siang itu juga tak ada yang terlihat mencolok ya. Belum banyak tamu memenuhi salah satu hotel terbaik yang terletak 20 km dari kota Purwokerto itu. Dan di kamar 135 Hotel Rosenda, 2 orang sedang berbincang santai, yaitu Rio, pengusaha asal Jakarta, yang berbicara panjang lebar tentang minatnya menanamkan modal usaha di bisnis perumahan Baturaden. Yang menurut si Rio ini katanya nih prospeknya bakalan cerah ya. Ia bercerita di hadapan seseorang yang bernama JJ Suraji. Namun di sini si JJ hanya mendengarkan saja ya, sambil sesekali mengamati gambar contoh-contoh rumah yang berserak di meja. Kedatangan si JJ ini semata-mata untuk menyopiri mobilnya yang disewa si Rio ini untuk berkeliling saat itu. Selain yang katanya si JJ ini sebagai seorang pengacara, si JJ juga menjalankan bisnis persewaan mobil. Hari itu nih katanya bahkan sempat berkeliling-keliling ya bersama si Rio ini menunjukkan lokasi-lokasi di sekitar Baturaden yang kira-kira potensial didirikan kawasan perumahan. Kemudian nih nampaknya si JJ ini terlihat letih ya, lalu si Rio ini mengajak si JJ untuk beristirahat berbincang-bincang di kamarnya. Kemudian mereka langsung aja berbincang-bincang ya di kamar hotel itu. Obrolan saat itu juga tidak terlalu serius, karena suara volume dari televisi juga yang sangat keras. JJ meladeni pembicaraan si Rio ini semata untuk menyenangkan hati kliennya saja. Matanya sesekali melirik ke arah televisi sambil menyimak Rio yang berjalan mondar-mandir di kamarnya. Lalu tiba-tiba saja, JJ merasakan pukulan benda keras yang menghantam kepalanya. Begitu sangat keras sekali sehingga darah mengucur deras dan membuat ia tak sadarkan diri lagi. Pukulan yang dilakukan si Rio itu berkali-kali menggunakan 2 buah martil. Satu di tangan kiri dan satunya lagi di tangan kanan. Dalam beberapa pukulan saja, kepala si JJ ini sudah remuk dan hancur. Si darah dan isi kepala ini berhamburan, percikannya mengenai kursi, kasur, meja, bahkan sampai ke dinding. Ih, mual banget. Lalu akhirnya tubuh si JJ ini tergolek dan bersimbah darah di kursi. Melihat itu, si Rio langsung membuang martil ke lantai. Ia meraih spray dan selimut di kasur untuk mengelap tangannya yang belepotan darah ya pada saat itu. Ih, pokoknya nggak bisa dibayangkan deh, jijik banget gue. Lalu si Rio menggunakan kain basah untuk menutupi tubuh korbannya. Merasa kurang bersih, si Rio menuju kamar mandi dan mencuci tangannya ini di wastafel. Tiba-tiba ada suara yang mengetuk pintu ya, tok 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 tok.
Pak JJ, Pak JJ, terdengar suara pelayan hotel memanggil-manggil sambil mengetuk pintu kamar. Yang saat itu nampak membuat si Rio ini sangat terkejut sekali ya. Lalu si Rio ini menjawab, sebentar, saya masih mengobrol. Sambil si Rio ini terus membersihkan tangannya. Mendengar hal itu, akhirnya si pelayan ini pun segera meninggalkan kamar hotel dan berjalan ke arah depan hotel. Merasa situasi sudah aman ya, akhirnya si Rio ini pun bergegas untuk keluar hotel. Rio mengemasi barang-barang yang saat itu tidak terlalu banyak, lalu mencari kunci mobil di saku celana JJ sebelum keluar kamar. Pada saat itu juga sempat tuh diliriknya arloji milik si korban, lalu akhirnya dilepasnya dan ditaruhnya di dalam saku celana si Rio. Di luar kamar, Rio bersikap tenang dan langsung menuju ke depan lobi hotel. Tapi beberapa langkah menuju lobi hotel, seorang pelayan yang saat itu mengenalinya pun menyapa. Mana Pak JJ-nya ya Pak? Oh ada tuh dia di kolam renang, jawab si Rio ini. Seolah si Rio ini tak mau berpanjang lebar ya, dan ia terus melangkah ke depan hotel arah parkir mobil. Dan ternyata jawaban itu mengagetkan si pelayan ya. Sontak saja si pelayan ini kaget karena ternyata di hotel itu tidak ada kolam renangnya, gengs. Dan apalagi di sini si Rio terlihat nampak buru-buru banget ya menuju ke arah mobil. Dan pelayan tersebut juga merasa janggal karena tidak biasanya mobil milik si JJ ini dilepas begitu saja kepada si penyewanya. Lalu si pelayan hotel itu bilang lagi, Pak, tunggu Pak, tunggu. Pelayan itu berteriak agak keras untuk menghentikan Rio sambil berusaha menarik perhatian sekitarnya. Teriakan itu akhirnya membuat si Rio ini panik dan ia berusaha memasuki mobil. Tapi para petugas keamanan hotel yang sudah curiga nih jangan-jangan ada ketidakberesan dengan si Rio ini sudah lebih sigap dan memburu si Rio ini. Hingga akhirnya si Rio ini terpancing melawan mereka dengan kekerasan. Ia mengamuk membabi buta menyerang petugas satpam. Akhirnya tuh timbul ya kegaduhan di ruang parkir yang segera menarik perhatian banyak orang di sekitar hotel. Melihat ada seseorang yang berkelahi dengan satpam, lebih banyak orang berdatangan dan akhirnya ikut membantu. Dalam waktu singkat, akhirnya si Rio berhasil diringkus. Awalnya ya orang-orang mengira ini bahwa si Rio adalah maling, sehingga si Rio langsung dikeroyok tanpa ampun. Wajahnya si Rio ini katanya babak belur dan akhirnya si Rio diamankan diikat di pos keamanan. Tapi ia tetap bagaimana caranya supaya bisa kabur ya dengan cara meronta-ronta. Seluruh petugas bersiaga dan sekaligus sangat emosi karena tidak setiap hari mereka menghadapi kondisi itu. Nah, di sini nih sejumlah pegawai hotel akhirnya segera tersadar. Mereka di sini tidak melihat JJ yang memang mereka kenal baik karena biasa menyewakan mobil kepada tamu-tamu hotel. Oh, Pak JJ mana nih Pak JJ? Coba kalian cari Pak JJ. Beberapa orang akhirnya bergegas berlari menuju kamar 135. Begitu pintu dibuka dengan menggunakan kunci cadangan, ternyata saat dibuka pemandangan di dalam kamar itu sungguh sangat mengenaskan sekali. Pasalnya tubuh JJ ini ditemukan tertunduk di dalam kursi hotel dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Ditutupi spray dan selimut dan kepala di bagian belakang ini terlihat hancur. Darah berceceran di lantai dan di dinding. Para pegawai hotel sangat tegang melihat kejadian itu yang terjadi di tempat mereka kerja. Tak lama polisi yang dikontak ini segera datang dan kemudian memeriksa TKP. Melihat kejahatan yang serius dengan korban tewas yang bersimbah darah, mereka segera mengontak Polsek Baturaden untuk menurunkan tim yang lebih lengkap lagi. Hari itu Baturaden yang terlihat sangat adem ayem seperti biasanya dan mendadak sangat gempar dengan adanya sebuah kasus itu. Semula para petugas kepolisian di Polsek Baturaden tidak pernah menyangka kalau selama ini pelaku pembunuhan di wilayah mereka adalah Rio alias Tony. Buronan yang dicari setidaknya oleh 3 kepolisian daerah. Yang pertama adalah Polda Jawa Barat, yang kedua Polda Jawa Timur, dan yang ketiga adalah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh, oke. Jadi ternyata si Rio ini udah lama ya jadi buronan. Segera setelah mereka mendapat kepastian tentang status Rio ini, proses hukum selanjutnya dilakukan di Polres Banyumas. Tak banyak yang bisa diketahui dari si Rio Alek Bulo ini. Si Rio Alek Bulo ini kelahiran Sleman 2 Mei 1978. Lelaki ini bertubuh kecil, dikenal pendiam dan sangat tertutup.
Sehari-hari ia dikenal tak banyak bicara ya, meskipun juga tidak terkesan sangat menyeramkan bagi orang lain. Walau lahir di Sleman, Yogyakarta, si Rio ini ternyata bukan keturunan orang Jawa ya. Rio Alek Buton. Alek nama tengahnya yang diambil dari nama ayahnya yang berdarah Maluku. Sedangkan Bulo diambil dari nama ibunya yang berasal dari Parepare, Sulawesi Selatan. Di lingkungan tempat tinggalnya di kawasan Senen, Jakarta Pusat juga banyak orang yang mengenal tentang pribadi Rio. Katanya sih asal-usulnya juga tidak jelas gitu. Bahkan nih ya, katanya si Rio ini mengaku kepada keluarga istrinya jika ia sudah merantau sejak usia 8 tahun dan dititipkan ke kakak sulungnya yang berada di Jakarta. Pada usia 12 tahun ini katanya si Rio ini diusir dari rumah akibat konflik dengan orang tuanya. Dan kabarnya si Rio tidak mau mengikuti agama orang tuanya sehingga ayahnya marah dan tidak mengakuinya dia sebagai anak kandungnya. Ia lalu hidup bersama seorang ibu angkatnya yang bernama Ina yang berjualan sayur di pasar Senen. Tingkah laku Rio ini berbeda di mata keluarga dan istrinya. Rio bertemu Tuti Alawiyah tahun 1994 yang langsung dinikahinya. Kepada keluarganya ia hanya bercerita sudah dibuang oleh ayahnya yang kini juga tidak diketahui keberadaannya. Di mata mertuanya ini si Rio terlihat sangat sopan sekali ya. Antara lain selalu menciumi tangan saat hendak pergi keluar rumah. Rio juga begitu sayang terhadap keluarga dan anaknya. Anaknya itu 2 perempuan dan 1 laki-laki. Tuti mengaku suaminya tidak pernah bercerita tentang pekerjaan yang sebenarnya. Hanya yang ia bilang dia hanya berdagang. Meski tidak hidup mewah ya, si Rio ini selalu berusaha mencukupi kebutuhan mereka. Namun di luar rumah sikap Rio ini berbeda. Dalam cerita polisi sebelum kejadian menimpa ke si JJ, setidaknya ia pernah juga 3 kali melakukan pembunuhan, gengs. Dan akhirnya polisi juga telah menetapkannya sebagai buronan. Tetapi keberadaan dia ini selalu tidak diketahui karena dia selalu berpindah-pindah kota. Si Rio ini selalu bergerak untuk menghindari kecurigaan dari polisi setempat. Namun modus kejahatannya ini selalu sama ya, yang awalnya ini si Rio selalu berlaga seperti tamu hotel yang akan menyewa kendaraan. Tapi kemudian si mobilnya ini selalu dibawa kabur dan si pemiliknya selalu dibunuh dengan sangat mengenaskan. Nah, di Bandung si Rio ini katanya beraksi lagi setelah terlebih dahulu menginap di Hotel Naripan. Lalu ia menggasak sedan Timor terlebih dahulu memukul sopirnya hingga tewas. Aksi berikutnya ini di kota Semarang. Ketika ia menginap di sebuah hotel adem ayem, lalu menyikat sebuah mobil Panther berwarna abu-abu dan membunuh sopirnya. Kemudian di Surabaya ia menginap di Hotel Mirama dan membawa kabur sebuah mobil Mercy berwarna putih. Lagi-lagi sopirnya ditemukan tewas. Pernah juga nih katanya si Rio ini beraksi di Yogyakarta dengan menginap di Hotel Ibis. Tapi aksi pembunuhannya ini gagal katanya gara-gara hendak mau memukul si gagang martilnya ini terlepas. Astaga, Rio ada-ada aja ya. Sopirnya katanya hanya terluka lalu kabur sambil kesakitan. Konon katanya peristiwa itulah yang membuat si Rio ini selalu membawa 2 martil. Yang satu katanya buat cadangan sekaligus alat keduanya dalam aksi kejamnya. Belakangan media massa menjulukinya si Rio ini disebut sebagai Rio Martil atau Rio Maut. Pranoto sarjana hukum, pengacara Rio tidak melihat sifat kejam pada kliennya. Ia hanya melihat Rio ini tidak banyak bicara. Sebelum akhirnya ia dipindahkan ke LP Permisan Pulau Nusa Kambangan. LP yang terletak di sebuah selatan Cilacap ini terkenal sebagai tempat para narapidana yang menjadi hukuman berat atau hukuman mati. Di LP Permisan ini, si Rio bertingkah sangat baik sekali ya. Tidak ada peristiwa menonjol meski di kalangan napi namanya sudah terkenal sebagai pembunuh kejam. Kelakuan Rio semakin membaik terutama setelah mendapat teman satu sel yang bernama Iwan Zulkarnain. Kabarnya katanya si Rio ini mudah akrab dengan si Iwan lantaran mereka merasa sama-sama berasal dari Sulawesi. Walau katanya latar belakang kejahatan mereka ini jauh berbeda. Yang katanya ini si Iwan seorang koruptor yang dipenjara karena kasus korupsi sebesar 40 miliar. Wow. Kabarnya ia juga tidak pernah lupa menjalankan sholat wajib termasuk sholat malam. Namun ketenangannya itu tidak berlangsung lama. LP pada saat itu seketika gempar. Pada 2 Mei 2005, Iwan ditemukan tewas di kamar mandi sel. Kondisinya sungguh sangat mengenaskan. Tulang tengkoraknya lepas dan kulit kepalanya sobek sepanjang 5 cm. Di dinding dekat tempatnya jatuh bersimbah darah dan ada noda-noda percikan darah juga. Tampak Iwan dibunuh oleh seseorang dengan cara dibenturkan ke dinding. Tudingan itu langsung mengarah kepada Rio.
karena di sel saat itu hanya dihuni oleh 3 orang. Awalnya si Rio ini berkelit sampai polisi harus merencanakan tes mendalam terhadap noda-noda darah di sarung milik si Rio. Tapi dengan sejumlah pendekatan akhirnya ia mengaku telah membunuh Iwan lantaran kesal. Nah, kronologis pembunuhan si Iwan ini pada malam kejadian itu sekitar pukul 21.30 Rio memanggil Iwan untuk mengajarinya mengaji. Tapi cara itu harus terganggu karena hujan membuat atap bocor dan airnya menggenangi lantai. Si Iwan ini lalu mengepel lantai sementara si Rio ini hanya duduk-duduk saja di dipan. Nah, pada saat itulah katanya Iwan sempat mengucapkan kata-kata yang sangat menyinggung perasaan si Rio ini. Kata si Iwan ini, si Rio boleh saja ditakuti di luar LP, tetapi di dalam LP Rio tidak bisa seperti itu. Merasa tersinggung akhirnya si Rio ini langsung menyerang si Iwan. Iwan dibekap dengan sarung, mulutnya disumpal kain, kepalanya lalu dibenturkan ke dinding berkali-kali. Suasana sel saat itu sempat gaduh ya, tapi petugas saat itu mengaku tidak mendengarnya lantaran hujan turun terlalu deras. Setelah kegaduhan di sel semakin menjadi, petugas langsung mengkoordinasi dan segera menyerbu masuk ke dalam sel nomor 6. Di sana Iwan sudah ditemukan tergeletak bersimbah darah. Di bagian beberapa kepala ada luka memar, kelopak mata, dan dahi kiri bengkak serta 3 giginya patah. Setelah malam itu, Rio dipindah ke sel khusus untuk diisolasi dan untuk memperlancar pemeriksaannya. Iwan adalah korban Rio yang kelima. Dan tragisnya, si Rio melakukan pembunuhan itu tepat di hari ulang tahunnya yang ke-27. Dan hal itu sontak saja menjadi sorotan media massa. 3 permintaan terakhir si Rio Martil. Wartawan mungkin adalah pihak yang paling resah menanti pelaksanaan eksekusi mati Rio. Seperti biasa, kejaksaan tidak pernah mengumumkan secara pasti tentang waktu dan tempat pelaksanaannya. Berita-berita media massa rupanya ikut memancing masyarakat Purwokerto mendatangi LP dan berharap dapat melihat terpidana. Sementara itu, di dalam LP menjelang hari-hari terakhirnya, si Rio ini memilih untuk menyendiri. Sifat ketertutupannya mulai muncul, ia tidak mau ditemui oleh siapapun. Termasuk Pranoto, pengacaranya yang bahkan mengaku tidak tahu tentang kepastian waktu eksekusi karena tidak kunjung menerima surat dari kejaksaan. Pranoto berkisah ada 3 permintaan terakhir Rio. Yang pertama, bertemu keluarganya. Yang kedua, ia memilih meminta maaf kepada seluruh keluarga korban. Yang ketiga, ia ingin memberikan Al-Quran kepada keluarganya, termasuk 1 buah diberikan kepada pengacaranya. Rio juga berpesan agar baju-bajunya diberikan saja kepada napi-napi yang membutuhkan. Kematian akhirnya menjemput si Martil maut. Pada 8 Agustus 2008 pukul 00.30, Rio dieksekusi oleh 12 anggota regu tembak di Cepedok, Kecamatan Cilongok, Banyumas. Karena sejak semula istri Rio ini sudah menyatakan tidak sanggup untuk memakamkan jenazah suaminya ini lantaran ketidakadaan uang. Hingga akhirnya kejaksaanlah yang mengurus. Keluarga dari pihak Rio pun sudah tidak diketahui keberadaannya. Oke gengs, dan itulah tadi cerita serial killer dari Indonesia, Rio Martil yang sadis banget sampai aku nggak tahu deh, nggak bisa bayangkan ya. So, nggak kerasa ya, kita udah ada di penghujung video aja nih. Oke, saya Rini Santika pamit. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.